Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati dan muliakan Ustadz kita, Ustadz Faisal hafizallahu ta'ala, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Dan kepadanya lah kita kembali. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bulan Ramadan keutamaan-keutamaan yang banyak. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan juga diturunkannya kitab-kitab yang lain. Tidak hanya Al-Quran saja. Bulan Ramadan merupakan bulan taubat, bulan pengampunan, bulan di mana dosa-dosa kita ditembus, kesalahan-kesalahan kita dihapus, bulan di mana di dalam bulan itu terdapat pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam, mulai dari malam pertama. Tidak hanya 10 malam terakhir saja. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam, kata Nabi SAW. Pada bulan itu, pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada ulama menafsirkan betul-betul dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ada lagi yang menafsirkannya, ini menunjukkan, mengindikasikan kepada kita bahwa pintu-pintu surga itu adalah kebaikan-kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu terbuka pada bulan Ramadan. Pintu-pintu dosa tertutup. Hal ini juga diindikasikan oleh riwayat yang lain. Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Ini kesempatan saat ini, bulan Ramadan. Wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan keburukan,
dosa, berhentilah. Karena tidak ada lagi peluang di sini. Dan lebih dipertegas lagi bahwa syaitan-syaitan pun dibelenggu pada bulan Ramadan. Hati di sini potensi untuk berbuat dosa itu semakin minim. Syaitan yang berusaha menggoda manusia dibelenggu oleh Allah. Pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari seumur hidup kita. Apa maknanya? Di antara ulama menafsirkan bahwa amalan yang kita kerjakan pada malam itu dengan segala bentuk amalan yang kita kerjakan. Kapan mulainya? Mulai dari tenggelamnya matahari. Itu mulainya malam. Sampai terbitnya fajar. Berarti lama itu. Bukan seperti turunnya hujan. Tengah malam turun hujan, jam 1 hujan sebentar sudah tupainya balik. Bukan itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti apakah semua kita melalui malam Lailatul Qadar? Jawabannya iya, semua kita pasti melaluinya. Lalu beruntunglah orang yang menyadarinya, rugilah orang yang tidak menyadarinya. Beruntunglah orang yang memakmurkan malam itu dengan segala bentuk ibadah. Merugi orang yang tidak mempergunakan malam itu. Makanya Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni yang telah berlalu. Modal orang yang mengharapkan pahala dari Allah adalah orang yang bersemangat. Mungkin malam itu tidak lalu, Lalu apa yang dikerjakannya? Diisi dengan ibadah kepada Allah. Solat, mulai dari solat maghribnya. Setelah maghribnya dia isi mungkin baca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Kemudian dia solat isya. Kemudian dia solat tarawih. Kemudian malam dia baca Al-Quran. Pokoknya malam itu dia tidak tidur. Diisi ibadah itu. Diisi malamnya dengan ibadah. Satu malam yang dia kerjakan itu, kata ulama, lebih baik daripada dia mengerjakan amalan yang sama selama 1000 bulan. Luar biasa. Jadi satu malam itu mengalahkan ibadah kita seumur hidup kita yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Dia adalah bulan kedermawanan, bulan empati, bulan perhatian kepada yang lain, dan dia adalah bulan doa, di mana doa kita dikabulkan. Itu di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kalau tidak, masih banyak lagi kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi ketika datang bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kata Nabi kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Apa artinya berkah? Berkah maknanya adalah ziyadatul khair,
berlebihnya, bertambahnya atau banyaknya kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu, orang-orang terdahulu sangat-sangat mengetahui nilai musim ini, nilai bulan Ramadan ini. Sehingga mereka menyingsingkan lengan mereka untuk menunjukkan keseriusan mereka, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh karena berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Buya kita tadi, bahwa para salaf dahulunya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Lalu serahkan Ramadan kepada kami. yakni berikan taufik kepada kami untuk betul-betul bisa mengamalkan amalan yang banyak pada bulan Ramadan. Setelah itu 6 bulan setelah selesai Ramadan, mereka selalu berdoa setiap hari agar amalan yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Abi Dawud dia mengatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amal salih. Saya mendapatkan mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal soleh. Fa idza fa'aluhu waqa 'alaihim ham. Apabila mereka telah mengamalkan amal soleh, ada perasaan gundah gulana. Perasaan gundah gulana itu apa? Ayuqbalu minhu amla. Apakah amalan yang sudah lakukan itu diterima dari mereka atau tidak? Karena pikiran mereka bukan amal itu pokoknya lah selesai lah tuh, enggak. Yang menjadi perhatian mereka, diterima enggak amalan saya itu? Sehingga mereka selalu berdoa dan berdoa. Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dia berdoa setelah beramal soleh. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun kembali pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, yakni amal soleh. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar amal-amal soleh kita diterima. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari menjadi bulan yang spesial. Kita beribadah dengan sebaik-baiknya, melebihi dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin di antara kita atau di antara manusia, Ramadan itu sudah sebuah sunatullah yang datang begitu. Tapi ada di antara kita yang betul-betul dia berharap. Dia pengen bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan bonus. Bulan di mana amal kebajikannya dilipat gandakan. Dia pengen ingin mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dilakukan pada waktu yang lain. Kalau seandainya, ya mungkin kita di sini banyak yang pensiun, dahulu di waktu kita masih bertugas,
di bulan tertentu. Pimpinan kita mengatakan kredit poin ditambah jika kita bekerja pada bulan A, dilipat gandakan menjadi sekian kali lipat. Apakah kita akan malas-malas pada bekerja pada bulan tersebut? Tentu tidak. Kita akan bersemangat karena kekurangan kredit poin kita pada bulan-bulan yang lain akan dipenuhi oleh apa yang kita lakukan pada bulan telah tentukan. Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa di mana amal kita dilipat gandakan. Nabi SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan kal haji ma'i. Kata Nabi SAW, umrah pada bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa amalan pada bulan Ramadan dilipat gandakan nilainya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh bulan Ramadan itu sendiri. Apalagi Nabi SAW ketika 10 hari terakhir datang, Aisyah mengatakan, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir apa yang tidak beliau lakukan pada waktu yang lain. Aisyah juga mengatakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, Nabi SAW apabila datang 10 terakhir, ahya laylah wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, dan mengencangkan sarungnya. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi kita, kita perlu ada contoh baas bananya bulan Ramadan kau. Maka sebaik-baik contoh adalah pada orang yang terdahulu, membiak tuah kepada yang sudah, ya, atau kepada yang menang. Membiak contoh itu kepada yang sudah, membiak tuah kepada yang menang. Para salaf, orang-orang terdahulu, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, mereka adalah generasi yang disanjung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah 3 generasi yang sebaik-baik generasi dari umat ini. Mereka adalah contoh bagi kita, bagi orang-orang yang datang belakangan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sebagaimana telah kita singgung. Bagaimanakah bulan kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan? Mari kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, termasuk Rasulullah SAW. Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagian dari penjelasan beliau bulan Ramadan, beliau mengatakan di dalam hadis Fatimah yang dia riwayatkan dari bapaknya, yakni Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada Fatimah bahwa Jibril alaihissalam mempresentasikan Al-Quran setiap tahun itu 1 kali. yakni Nabi dan Jibril saling membacakan Al-Quran setiap tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Ya. Pada tahun beliau wafat dibacakan 2 kali. Ini riwayat adalah muttafaqun alaih. Ibnu Abbas dia mengatakan bahwasanya terjadi mudarasah, atau juga yang terkenal bagi kita adalah tadarrus.
tadarus Al-Quran antara Nabi dengan Jibril. Sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau sangat lebih dermawan pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengannya. Wa kana yalqahu fi Ramadan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril berjumpa dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan itu pada malamnya. Pada bulan Ramadan pada malamnya. Fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril membacakan Al-Quran kepadanya, atau Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi tadarus itu adalah membaca Al-Quran. Muhallab dia mengatakan, ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita membaca Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan pada malamnya. Dianjurkan membaca Al-Quran pada malam Ramadan, pada malamnya. Kenapa dianjurkan banyak membaca malam daripada siang? Karena pada malam hari kita sudah tidak beraktivitas dunia lagi, ya, konsentrasi kita ada, sehingga di situ nyambunglah antara bacaan kita dengan ketundukan hati kita. Beda dengan orang yang baca Al-Quran tapi hatinya masih sibuk, ya, konsentrasinya kurang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Model apa para salaf, orang-orang terdahulu membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Ya, hendaknya kita juga punya target untuk baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Aswad bin Yazid, dia mengkhatam Al-Quran pada bulan Ramadan sekali dalam 2 malam. Ya, jadi semalam 15 juz. Enak. Pada luar Ramadan, dia mengkhatam Al-Quran sekali dalam 6 malam. Sekali 6 malam. Berarti ada peningkatan ibadahnya berapa persen? 300% ya. 3 kali lipat. Imam Malik bin Anas, apabila datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis hadis. Jadi enggak ada pengajian nih. Ya. Wa mujalasat ahli ilmi. Enggak ada lagi majlis ilmu. Malahan beliau yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau serius membaca Al-Quran dari mushaf. Bukankah Imam Malik itu hafal Al-Quran? Ya, hafal Al-Quran. Ya, tapi tetap dia berusaha membaca Al-Quran dari Al-Qurannya. Jadi matanya juga melihat, gitu loh. Ya, matanya juga ikut membaca. Hatinya, lidahnya membaca. Dan perlu diingat bahwa membaca Al-Quran maksud di sini adalah bacaan diucapkan, dilafalkan, bukan bacaan dalam hati. Enggak. Karena membaca dalam bahasa Arab adalah talaffuz. Melafalkan itu membaca dalam bahasa Arab. Makanya bacaan itu terbagi kepada 2. Bacaan sir, kita sendiri yang dengar. Bacaan jahar, orang lain juga ikut mendengar. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah
Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harf, satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, berapa pahalanya? 30 pahalanya. Ada orang coba menghitung, kalau kita khatam Al-Quran berapa pahalanya? Katanya 3 juta. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri apabila datang Ramadan, dia tinggalkan orang-orang, ya, dan dia bersungguh-sungguh di dalam baca Al-Quran. Jadi dia sibukkan dirinya membaca Al-Quran. Ya, kalau seandainya banyak bahasa Arab di orang abih wa katua mauta, kalaulah mauta kadang-kadang ujung otak awak cuba calik balik dari mawak dadang, tak tahu alih, ya, sambung menyambung menjadi satu tu, tapi tidak tahu pangkalnya di mana. Waktu kita sudah habis. Imam Syafi'i yang luar biasa, selama bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran 60 kali. Pacarunya baca Quran. Ya, pertama dia membaca Al-Quran, dia sudah hafal kayak sudah seperti apa Al-Fatihah kali ya. Jadi siang khatam sekali, malam khatam sekali. Berarti malam juga mungkin enggak tidur dia. Ya, dia betul-betul serius. Pada waktu-waktu yang lain beliau mengkhatam Al-Quran setiap bulannya 30 kali. Setiap hari khatam, setiap hari khatam. Mungkin tidak ngecek-ngecek juga orang lain kali. Bacanya belab terus saja. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini khalifah. Ya, khalifah. Pada zaman beliau itulah Andalusia ditaklukkan, daratan Eropa. Bagaimana seorang khalifah? Tentu dia sibuk dengan mengurus negaranya, mengurus rakyatnya. Walaupun demikian, beliau mengkhatam Al-Quran setiap sekali dalam tiga malam. Kalau sekali dalam 3 malam, berarti 10 kali khatam. Tapi bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran 17 kali. Seorang pimpinan negara, ya, Al-Quran adalah hidayah. Ketika dibaca dia akan memberikan hidayah kepada kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh membaca Al-Quran yang mudah-mudahan minimal kita punya target nih. Bandaknyo bulan Ramadan ko ambo, kalau selama iku alum pernah awak mengkhatam Al-Quran. Kini kita punya target mengkhatam Al-Quran. Ya, mengkhatam Al-Quran. Berapa? Satu kali khatam. Kalau satu kali khatam, misalkan Ramadannya 30 hari, berarti setiap hari 1 juz. Barekkah satu hari 1 juz? Kalau di duduan mungkin agak barek. Sejam kita harus tapi bisa kita cicil Bapak Ibu. Cicil setiap waktu solat. Ya, Al-Quran yang ada yang dicetak itu, apalagi cetakan Madinah, itu biasanya 1 juz itu 20 halaman. Ya, ini berarti 10 lembar. Nah, solat ada 5 waktu. Bacalah selembar. Ya, sebelum solat. Setelah solat duduk awak sebentar balik untuk menyelesaikan 1 lembar lain. Berarti 1 solat 2 lembar, 5 solat 10 lembar, selesai 1 juz. Ya, kita sibuk mungkin pada hari tertentu kita enggak sempat, hari berikutnya kita double. Ya,
Satu halaman sebelum sholat, satu halaman setelah sholat, begitu seterusnya 5 waktu, kita bisa mengkhatam satu hari 1 juz. Oh, saya pengen 2 kali khatam, ya sudah dilipat gandakan aja. Ya, 2 halaman, 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. Begitu seterusnya. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya melalui Al-Qur'an. Baik. Ada lagi yang lain. Bagaimana keadaan mereka di dalam sholat malam, sholat tarawih? Nabi mengatakan, Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Man qama Ramadhan. Siapa yang menegakkan Ramadan? Ibnu Hajar dia mengatakan, qiyamul Ramadan itu adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Apa dasar dia? Iman. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Seperti apa sholat tarawih orang yang diampuni dosanya? Saya pernah tahun, kalau nggak salah 2017 lah ya, kira. Pernah sholat nggak jauh dari lokasi ini. Ada menggantikan seorang guru. Bacaan tarawih Masya Allah, imamnya sangat bagus sekali. Tamat dari salah satu perguruan tinggi Islam yang khusus dengan Al-Quran. Suaranya bagus. Tapi bacaan dia itu, saya duduk berdiri di belakang dia. Dia membaca surah Al-Baqarah, ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Tapi dia baca 1,5, bukan 1,5 halaman, 1,5 ayat. Ya, jadi dibacanya 1 ayat, setelah itu tambahnya 1/2 ayat setelah itu. Kemudian dia ruku. Nanti pada rakaat berikutnya dia baca 1/2 ayat yang tersisa, ditambah 1 ayat setelah itu. Saya bilang ini aneh ini orang baca. Ya, setelah sholat, orang sudah mulai pulang, saya duduk aja dulu. Lalu saya hampiri imamnya. Masya Allah, Ustadz bacaannya bagus. Tapi kalau tadi bacaan kalau nggak salah, itu bacaannya 1,5 ayat ya Ustadz. Oh iya, betul Ustadz katanya. Lah kenapa kok baca seperti itu? Bukankah 1 ayat itu 1 makna? Ya. Lalu baca 1 ayat, 1/2 ayat berikutnya khawatir itu memisahkan makna. Kenapa kita tidak selesaikan ayat-ayat sehingga kita tidak merusak makna? Kira-kira apa jawabannya? Ya, entah dia mencari kambing hitam. Apa katanya? Itu pesan ibu-ibu mesan jangan panjang-panjang ayatnya Ustaz. Ya, jadi kok pesan ibu-ibu kok? Entah you pesan ibu-ibu, tidak tahu, nah. Tapi pesan janganlah lama-lama panjang-panjang bacaannya. Apakah solat yang seperti itu solat yang mengharapkan pahala dari Allah? Ayo kita cari. Seperti apa solat yang mengharapkan pahala dari Allah? Ada riwayat menjelaskan bahwa dari Sa'ib bin Yazid, Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, keduanya adalah 2 orang sahabat, untuk menjadi imam dalam sholat tarawih. Ya, keduanya mengimami manusia pada bulan Ramadan, di mana dia membaca bacaan itu 200 ayat. 200 ayat itu berapa kira-kira? Surah Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ya, berarti 2 juz ya.
Apa katanya? Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asa min tulil qiyam. Sampai di antara kami ada yang menyanda ke tungkeknya karena lamunya berdiri. Ya, wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Kami tidaklah selesai dari solat itu, solat tarawih, kecuali sudah mendekati fajar. Ya, malam. Begitu lama bacaannya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Itu adalah gambaran. Gambaran bagaimana solat orang yang ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Nabi SAW mengerjakan solat tarawih? Pernah. Dengan berjamaah. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan, Nabi tidak pernah mengimami kami pada bulan Ramadan. Pada satu hari, tinggal 7 hari dari Ramadan, beliau mengimami kami. Lalu yang ada di dalam masjid itu, ikutlah solatnya Rasulullah. Berakhirlah solat Rasulullah pada malam itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Baca menentuan sepertiga malam pertama, yakni mulai dari terbitnya matahari sampai terbit fajar dibagi 3. Yakni kurang lebih 10 jam, 10,5 jam. 10,5 itu lamanya. Bagi 3 berarti 3,5 jam. 3,5 jam taruhlah misalkan kalau setengah 7 lah kalau untuk memudahkan kita menghitung ya. 7:30, 8:30, 9, 9:30 tambah setengah jam. Berarti sampai jam 10 selesai solat tarawihnya. Dari setelah solat Isya. Tidak ada ceramah doh. Ya. Setelah solat Isya selesai, solat sunatnya, kemudian solat tarawih seperti Masjid Nabawi, Masjid Makkah atau Masjid Nabawi. Berakhir jam 10 malam. Malam berikutnya Nabi tidak mengimami. Pada 5 hari yang tersisa, Nabi kembali mengimami. Ya, mulai banyak orang datang. Berakhirlah solat beliau pada malam itu sampai separuh malam. Sampai jam 2 balik atau setengah 2 balik. Mulai dari setelah Isya. Lalu setelah itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau imami sampai selesai habis Ramadan. Kata Nabi, enggak. Biarlah, siapa yang berdiri bersama imamnya, yakni solat bersama imamnya sampai imamnya selesai, ditulis baginya qiyamul lailah. Jadi ini fadilat nih Bapak Ibu. Kalau kita solat tarawih bersama imam, mulai dari awal sampai akhir, mau imamnya cepat atau lambat, bacaannya panjang atau tidak, kita bersabar, kita mendapatkan pahala semalam suntuk ibadah. Ya. Lalu pada malam yang ke-7, yang sisa 3 hari, berarti malam ke-27, Nabi mengimami sampai kata Abu Bakar Siddiq, khawatir kami tidak makan sahur. Ya. Jadi semalam suntuk ibadahnya. Inilah contoh orang yang mengharapkan pahala dari Allah dengan ibadah solat tarawihnya. Indak mengurutu di belakang doh. Panjang bacaan Imam Malay. Ya, tapi senang. Karena berharap mendapatkan pahala. Nah, kira-kira ba'ade awak. Gitu nak. Itu Ramadan ke depan itu ya, belok besok lah bisa Ramadan kok. Ya. Ya Masya Allah ya. Jumat besok lah Jumat pertama Ramadan kita insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan berikan kesehatan kepada kita. Ya. Maka solat tarawih. Solat tarawih yang lama seperti itu, bacaannya panjang. Kalau ampe rakaat langsung taluk ndak luti awak? Nah, berarti solat tarawihnya bukan ampe-ampe.
duo-duo. Dan itu yang nyaman. Itu yang nyaman Bapak Ibu. Bacaannya tenang. Dan memang sholat tarawih itu dua-dua. Dalil-dalil yang banyak yang mengatakan, dan Ambo pernah ada pembahasan Ambo itu waktu itu di mudzakarah di Majlis Tarjih, dan makalahnya masih ada di Ambo, ya, bahwa yang terkuat itu pendapat ya dua-dua. Kalau kita bawa dalam ketenangan lebih tenang. 2 rakaat, setelah itu kita tasyahud, kemudian kita duduk tasyahud, kemudian salam. Ada jeda. Jangan itu, solat awak yang lebih 2 rakaat pasti ada jedanya. Nah, solat maghrib 3 rakaat, tapi di 2 ada tasyahud awalnya. Ya. Kemudian solat zuhur awak sampai rakaat, di 2 rakaat ada jedanya, tinggal hanya tidak ada je salamnya dong. Tapi daik kata dia. Ya. Nah, kalau sampai rakaat langsung, khawatir imam pun sasih ikulah ke rakaat barak. Kalau ingin membaca bacaan yang panjang, kalau kita ingin menikmati, ya, Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah di antara bentuk kita beribadah. Kita pengen, ya, kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan bisa berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin di masyarakat kita, di RT RW kita, ada kawan-kawan kita yang bulan Ramadan patang sama-sama tarawih Jawa. Kini kiranya mereka lapai dulu. Yang awak tidak tahu Allah berikutnya. Awak berharap supaya Allah memberikan kepada kita nikmat beribadah pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Bapak Ibu dimulahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadah yang bisa ketika kita melakukannya dengan mengharapkan pahala dari Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ada amalan satu lagi yang sangat penting nih, ya, pada bulan Ramadan apa? Puasa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang terlalu. Seperti apa puasa orang yang mengharapkan pahala? Apakah puasa orangnya puasa tapi bergunjiang juga? Inyo puasa tapi mengicuh juga? Inyo puasa tapi berduto juga? Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'am wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya Allah tidak membutuhkan puasanya. Di antara ulama ada mengatakan puasanya tidak diterima. Sehingga hadis Nabi, entah berapa orang yang berpuasa, dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Maka Umar bin Khattab mengatakan puasa itu bukan dari makan dan minum saja katanya, tapi juga dari kebohongan, dari kesia-siaan, dari kebatilan, dari sumpah. Kita harus juga berpuasa. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa adalah bulan kedermawan yang sudah kita sebutkan tadi, dan juga Buya telah sampaikan juga, afdalus sadaqatin sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Baik sedekah wajib maupun sedekah sunat. Sedekah wajib apa itu? Zakat. Boleh kita mendahulukan pembayaran zakat walaupun belum jatuh tempo. Ya, kita keluarkan zakatnya. Yang kedua, sedekah sunat, yaitu sedekah kita biasa. Kita tingkatkan jumlahnya. Ya, kalau mungkin di antara kita setiap harinya berinfak 5.000, pada bulan Ramadan ditingkatkan. Jangan takui awak kehabisan piti, karena akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu
wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan gadang kete, dialah yang akan menggantinya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Ya, kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami dalam berzikir kepadamu, bantu kami di dalam bersyukur kepadamu, bantu kami dalam beribadah yang terbaik kepadamu. Karena tanpa taufik dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.